Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdul wa tabbit lisani bijari wa bikaramah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kitab An-Nurul Mubin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 46 Maslun fi rusulihi wa umara'ihi alaihi salatu wassalam. Masal rangke dalam biro-biro utusane Kanjeng Nabi dan biro-biro amire Kanjeng Nabi. Amir itu ibaratipun wali kota atau gubernur. Biro-biro gubernur itu Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin yang pernah diutus Kanjeng Nabi itu sinten mawon. Ingkang dados gubernur zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad itu sinten mawon. Raden zaman Kanjeng Nabi sampun wonten teng Madinah. Itu sampun mulai tatanan pemerintahan sudah ikut mulai. Makanya negeri Madinah itu ayat-ayat itu di sini masalah fikih, masalah hukum, menawi negeri Mekah memberi masalah dengan berkaitan kalian akidah, dengan ayat itu di PDND. Di menawi negeri Madinah itu ayat-ayat itu panjang. Terus pun surat Al-Baqarah dengan kaitannya pun kalian utang piutang untuk berikon itu. Yang belum lainnya kalian ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqdu dan seterusnya. Terus menghadap itu satu baru. Bagaimana Allah itu disyaitin alim dengan terhadap itu yang itu ayat tentang kami itu terjadi Madinah urut ikut. Jadi kata ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum sampai khusus ini Madinah al-Munawwarah. Dengan gaya berpikirnya yang ada di Madinah itu suka berpikir secara kritis, berpikir secara sudah profesional, tatanan itu. Jadi kalau negeri Makkah
masih kaitanipun kalian akidah. Ya dan itu ringan-ringan. Di wonten putusan-putusan itu kanjeng Nabi Muhammad. Wonten wali kota itu gubernur itu kanjeng Nabi Muhammad. Wa amal tidak orang rusul anak utami permulaane perintahipun pemerintah ini pun biro-biro utusan baik namun mengusak teman kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lama kanjeng kondur sopo kanjeng Nabi dan Hudaybiyah dari saking negara saking Hudaybiyah perjanjian Hudaybiyah ataban nulis sopo kanjeng Nabi nulis surat sopo kanjeng Nabi ila mulukil ardi marang biro-biro prajanipun bumi wa arsala lan ngirim sopo kanjeng Nabi ilaihim marang biro-biro raja rusulahu ing biro-biro utusane kanjeng Nabi. Di zaman dahulu sampun wonten kerajaan kerajaan Najasyi, terus kanjeng Nabi Muhammad kerajaan Persia gitu wonten dan lain sebagainya. Nah, kanjeng Nabi Muhammad itu pertama mengirimkan surat ke raja-raja yang ada di bumi. Itu asal ilahi rusulah, mengirimkan surat kepada raja-raja itu melalui utusan, jadi mengutus seseorang. Fadilah kemudian dikatakan aku kemarin kanjeng Nabi, inna muncak namanya al-mulk, saat namanya biro-biro raja itu layak fauna orang bodoh moco sopo mulut kita beri tulisan illa terjoko idakan naikana orang tulisan itu maktuman dipun stempel dipun cap. Jadi mereka raja-raja itu tidak mau membaca surat-surat yang dikirimkan kecuali ada stempelnya. Di stempel zaman dulu sampun wonten boten negara alih-alihan. Jadi sampun zaman dulu sampun stempel. Jadi raja-raja itu tidak mau membaca tulisan itu kecuali kalau ada stempelnya. Kata khotaman fiddatin mengarah sopo kanjeng Nabi Muhammad khotaman ing cap ing stempel min fiddatin saking perak. Stempel itu mahal, stempel itu saking perak. Wana mosha dan mungkin sopo kanjeng Nabi ing atase cap cara taas turin ing dalem biro-biro garis Muhammadun utawi Muhammad iku satrun saudiran wa rasulun lan utawi rasul iku satrun utawi utusan iku satrun sak garis wa rasulun lan utusan Gusti Allah iku satrun sak garis wa lan utawi Allah kapan Allah itu satrun sak baris. Nanti kanjeng Nabi Muhammad damel stempel itu wonten 3 baris. Di stempel itu bundel itu sak baris sama itu wonten 3 baris. Allah, Muhammad, Rasulullah. Jadi wonten tulisan itu, stempel itu. Wonten sak baris, wonten tulisan itu Allah, sak baris wonten tulisan itu Muhammad.
saat lalu banget tulisanipun Rasul. Itu kan dari step itu. Terus waktu pertama dan ngecap sopo kanjeng Nabi jadi kelawan cak kelawan stempel al-kutubah yang biro-biro surat yang biro-biro tulisan dilarang merugi marang biro-biro rasul. Ketika di Nabi Muhammad setiap surat yang diberikan kepada raja-raja itu disestempel dengan stempelipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang mengkritisi makna daripada al-ummi, an-nabiyil ummi, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyan nabi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal injil. Nah, al-A'raf wonten kata-kata al-ummi alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyan nabi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal injil. Kata al-ummi itu kami panjenengan rumiyin zaman madrasah. Kata al-ummi itu nabi yang buta huruf. Kita nabi yang buta huruf, tidak membaca dan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Terus diloke orientalis barat yang mengaji agama Islam itu kemudian menjelek-jelekan kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Islam bodoh, Nabi Islam terbelakang, Nabi Islam itu orang somot buta huruf, maka diloki. Makanya ada sebetulnya ada pendapat ulama-ulama yang lain yang namanya al-ummi itu bukan berarti tidak bisa baca dan tulis. Ada yang mengatakan bahwasanya an-nabi itu nabi yang belum pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Jadi bukan mau kitab Taurat, bukan mau kitab Injil, tapi bisa berbicara masalah Taurat dan Injil. Itu tidak bisa, belum membaca kitab Taurat dan Injil, tetapi bisa mengungkapkan kitab Taurat dan Injil. Jadi kan berarti benar-benar Al-Quran itu wahyu itu bisa. Loh, Nabi Muhammad hidup jauh dari masanya Nabi Musa. Kok iso ketika masalah Taurat dan Nabi Musa, iso ketika masalah jauh ke Zaburnya Nabi Daud, sudah bisa bicara tentang Injilnya Nabi Musa. Dari mana? Padahal Nabi Muhammad itu dereng nanti maos kita Taurat. Makanya bukan berarti tidak bisa baca dan tulis, tapi belum pernah membaca dan menulis kitab Taurat dan Injil, sehingga Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang memaknai An-Nabi Al-Ummi, Nabi Ummi itu adalah umur itu kan maknanya kok Al-Ummi kan kok ibu. Jadi sekarang yang memaknai Nabi ikan buah-buahan, keibuan. Nabi yang keibuan, buah-buahan. Jadi dirawat terus oleh ibunya dan orang yang menyusuinya hari sakit. Dan itu ada yang mengatakan semacam jadi dari tafsir itu
kitaban wa la yukhrakan. Tidak atau belum pernah membaca sebuah kitab ataupun menulis sebuah huruf. Jadi nanti mempelajari kitab Taurat dan Injil tak bisa berbicara masalah Taurat dan Injil. Bagaimana itu kata dari Nabi kita serikan ngerti mengenai rumit zaman lewat rasa itu Nabi yang buka huruf. Rasanya itu pun Nabi koyo buka huruf. Nanti di antara bukti-buktinya Nabi itu bisa menulis nih di antara membuat stempel tulisannya pun Allah Muhammad Rasul ditulis, terus setelah itu diberikan kepada raja-raja. Jadi diberikan kota Nabi al-Qutub al-Qutub dan tanya Nabi Muhammad pecat dengan stempel itu tulisan-tulisan yang diberikan kepada ilal qulub kepada raja. Wa ba'da sittatan akarin beliau bin wahidin bil muharram sanata sabain, dan mengutus sapa kanjeng Nabi ing 6 bulan ing dalam dina Ahad bulan Muharram sanata sabain ing dalam tahun itu Hijriah. Wa awal Amr bin Umayyah al-Dhumri, wa awal utawi apalan itu Ibu Amr bin Umayyah al-Dhumri. Ini menika Umar bin Umayyah al-Dhumri sanes Ad-Damri dari anggota Damri. Wa tahu lan Najasyi, wa tahu mutus Nabi Muhammad Muhammad bin Dhumri Umayyah bin Dhumri bila Najasyi marang Rasul Najasyi mulkil haq malikil habasyati rupane Rasul Habasyah. Wa ma'ana kutus kanjeng Nabi Muhammad Yahya bin Khalifah al-Kalbi ing Yahya bin Khalifah al-Kalbi ila Qaisar mulkil Rum maring Kaisar ingkang berhasil ila Qaisar mulkil Rum kan dados raja negara Romawi. Nabi Muhammad pernah mengutus namanya Yahya al-Kalbi ke Kaisar Romawi. Wa ba'atha Abdullah bin Khudafah as-Sahmi, dan Nabi Muhammad mengutus Abdullah bin Khudafah as-Sahmi ila Isra Malika Faris, dan Nabi Muhammad pernah mengutus Abdullah bin Khudafah as-Sahmi marang negara Isra, yaitu yang menguasai negara Persia. Faris. Wa ba'atha Hatib bin Ubay Balta'ah ila Muqawqis Malik al-Iskandariyah wa Adi al-Qibti. Ada Nabi Muhammad yang pernah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah marang negara marang Raja Muqawqis yang menjadi Raja Iskandaria, yang menguasai Iskandaria, dan juga Raja Mesir Ali al-Qibti. Wa ba'atha Syuja' bin Wahbil Asadi al-Asadi ila Harith bin Ubay Syamr al-Husani Malik al-Balqa. Dan Nabi Muhammad pernah mengutus
mengutus Suja bin Wahab al-Asadi kepada Haris bin Ubay Syamr al-Ghasani itu untuk merantoni daerah Balko. Wab'atha Sulaim bin Amr ila Huda bin Ali al-Hanafi Mahdi bin Yamam. Telah mengutus Sulaim bin Amr kepada Huda bin Ali al-Hanafi itu sebagai pembesarnya Yamam. Fahaulai sittatum alladziina ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 6 itu semuanya yang tadi disebutkan adalah yaitu utusan-utusan yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaitu fi yaumin wahid, pada satu hari. Jadi pada satu hari dikumpulkan utusan-utusan itu terus dikirimkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu pergi ke sana, kemudian diutus Nabi Muhammad dalam satu hari. Jadi kemudian utusan-utusan itu dari Nabi Muhammad. Jadi ibarat itu orang itu mengelola pemerintahan ini yang penting. Mengelola pemerintahan itu penting. Jadi ibaratnya 100 fatwa tidaklah akan bisa bermakna tanpa adanya satu pedang, tanpa adanya satu pemerintahan. Jadi kalau berfatwa ulama itu sampai 100 atau 1000 ulama, 1000 fatwa dikeluarkan, tapi tidak ada koneksitas, tidak ada hubungan dengan pemerintahan, tidak ada hubungan dengan kepolisian, tidak ada hubungan dengan Polda, tidak ada hubungan dengan TNI. Dan sudah tinggal fatwa saja. Miras haram berjumpa 100 ulama berjumpa mengatakan miras haram, tutup hotel 23. Tapi kalau ada sekedar fatwa-fatwa di Madinah tidak bisa akan berefek kalau tanpa ada keputusan daripada pemerintah. Alhamdulillah pemerintahannya sangat respect dengan fatwa-fatwa ulama, sangat respect dengan ilmu-ilmu yang menurut penutupan miras. Para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh ulama, organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Muhammadiyah, Okan Basar untuk menuntut tutup. Akhirnya alhamdulillah diputuskan oleh eksekutor itu daripada dari Polda atau dari pemerintahannya menjadi tutup semuanya 20 lebih hotel miras yang ada di itu akhirnya tutup. Tergantung itu pemerintahannya terus para kalian untuk apa keamanan tergantung. Nah dalam konsen gitu ya tetap buka terus. Alhamdulillah sampai konsen akhir pergi ditutup. Maka penting kita memiliki pemerintahan yang pro dengan ulama itu penting. Karena kita pro dengan ulama, pro dengan keputusan fatwa ya sulit dan tetap akan buka selamanya. Alhamdulillah dari itu sekarang dan pun tutup sebelum berkah santri di Antoni, santri di Antoni mohon membawa berkah.
Wa ba'atha Umar bin al-As ila Jaifar wa Abdul ibn Jaladin al-Asdiyin bi Amman. Ada Nabi Muhammad putus Amr bin As kepada ini tulisannya Jaifar dan Amr, dua-duanya dari Ibnal Jalandi al-Asdiyin, yaitu yang ada di Amman. Wa ba'athal Ala bin al-Hadrami ila Munzir bin Sa'id al-Amdi Mulkil Bahrain. Nabi Muhammad sudah mengutus Ala bin Hadrami kepada Munzir bin Sa'id atau Sa'id al-Amdi, itu Raja Bahrain. Wa ba'athal Muhajirah Ibn Abi Umayyah ila Harith bin Abi Halal al-Khumairi bil Yaman. Nabi Muhammad juga mengutus Muhajir bin Umayyah kepada Harith bin Abi Hilal al-Khumairiyah, itu di Yaman. Wa ba'atha Abu Musa al-Asy'ari wa Mu'adz bin Jabal ila ahli Yaman. Nabi Muhammad juga mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke penduduk Yaman. Terkenal dialognya antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal mau diutus ke negara Yaman. Jadi apa yang akan kau lakukan jika ada orang yang bertanya kepadamu tentang sebuah masalah? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, saya akan hukumnya dengan kitabullah dan Quran. Kalau misalnya tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana wahai Mu'adz? Kalau tidak ada, ya pakai sunnah Rasulullah, pakai hadis Nabi. Terus kalau tidak ada, bagaimana wahai Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal menjawab, Ajda bin Rafi wala'an, saya beristihad dengan pemikiran saya. Berarti selain Al-Quran dan hadis, ada sumber hukumnya lain. Jadi bukan namun Al-Quran dan hadis tok, tapi ada sumber hukumnya lain. Nyatanya apa? Nyatanya ketika Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, nanti kalau terjadi masalah, kamu memutuskan bagaimana? Pakai Al-Quran, kalau ada pakai sunnah, kalau ada apa? Mu'adz bin Jabal asal dirogi. Mu'adz bin Jabal berjawab, saya akan beristihad, akan berpikir bagaimana jawaban itu dengan rogi saya, dengan akal saya. Saya ada hukum lain selain Al-Quran dan hadis, itu istihadnya para sahabat, istihadnya para ulama. Artinya Nabi musul menjadi ijma, qiyas, masalihul mursalah, istihsan, murad dan lain sebagainya. Ada hukum sumber hukumnya lain. Jadi ada hierarki hukum dalam Islam. Kalau hierarki hukum di dalam tata negara Indonesia adalah misalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ada GBHN, ada peraturan presiden, ada Kepres, keputusan presiden, ada peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hierarki hukum di negara Indonesia. Kalau hierarki hukum dalam negara Islam, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, istihsan, masalihul mursalah, uraf dan lain sebagainya. Dari kata kita lanjutkan.
Beliau terus kehilangan Abu Musa sama Mu'ad. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW setelah mengutus mereka semuanya, kemudian mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bapak Jabir bin Abu Illa al-Bajali Tidak al-Umayyi Wali Amr wa ba'atha Umar bin Umayyah Dobri Ma'asaibi Il-Awam. Jadi di sini ada Rasulullah juga mengutus Jabir bin Abdullah kepada Bilqil al-Umayyi dan di Amr. Rasulullah juga mengutus Amr bin Umayyah Ad-Dobri beserta Sa'id Al-Awam, yaitu kedua saudaranya Zubair. Serta saudaranya Zubair Musailamah Al-Kadzdzab palsu. Ada bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi dan Rasulullah mengutus Ayyash bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi Bilal Harith kepada Haris, Bilal Harith kepada Haris, wa Masruq dan Masruq, Nu'aim bin Abdi Kilab dan kepada Nu'aim bin Abdi Kilab. Wa ba'atha li ahli shadaqah Bilal Muharram sanata tis'in Uyainah bin Hisnil Fazari. Nabi Muhammad juga mengutus untuk mengambil sedekah, yaitu ketika Bilalnya Muharram, yaitu pada tahun ke-9, yaitu yang diutus untuk mengambil sedekah, yaitu Uyainah bin Hasan Hisni Al-Fazari ila Tamim kepada Tamim. Kemudian wa Buraidah ila Asam wa Kifar dan mengutus Buraidah kepada Asam bin Kifar dan Kifar. Wa Ubad bin Bishr ila Sulaim wa Musayyana dan mengutus Ubad bin Bishr kepada Sulaim dan Musayyana. Wa Rafi bin kepada Zubaina, wa Amr bin As ila Fazarah, Amr bin As kepada Fazarah. Kemudian waktu Habib Sufyan ila Bani Kilab, itu Habib Sufyan kepada Bani Kilab. Terus wa Bisra bin Sufyan al-Ka'bi ila Bani Ka'bin. Kemudian mengutus Bisar bin Sufyan al-Ka'bi kepada Bani Ka'b. Wa Abdullah bin Al-Tabiyah ila Libyan. Kemudian Bapak antara bulan Sa'ad Hudail ila Qawmi dan mengutus seorang laki-laki dari Sa'ad Hudail kepada kaum. Jadi utusan pun ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Umar alaihi salatu wassalam, adapun gubernur gubernurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paminhum wallahu a'lam. Akhir digunakan gubernur Kanjeng Nabi Muhammad dan lebih manggil digunakan sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi